Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Yang terhormat kepada dosen pengampu hukum humaniter Bapak Basit. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat, kesehatan, serta hidayahnya. Yang kedua kalinya, salawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda agung Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menunjukkan jalan kepada kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang di antara Islam. Tiga kalinya saya selaku murid dosen pengampu hukum humaniter Bapak Basit akan menjelaskan tentang perlindungan terhadap pengungsi domestik menurut hukum humaniter dan hak asasi manusia. Banyak pakar internasional yang berpendapat bahwa IDPS atau Internally Displaced Person berada dalam situasi yang lebih sulit dan bahaya daripada pengungsi dalam hal mereka dalam suatu wilayah hukum negara yang tidak mampu atau kurang memiliki komitmen untuk melindungi mereka. Oleh karena itu, saya akan menjelaskan perlindungan terhadap pengungsi domestik internally displaced person menurut hukum humaniter. Menurut hukum humaniter, sengketa bersenjata dibagi menjadi dua, yaitu sengketa bersenjata dan sengketa bersenjata non-internasional. Pengertian sengketa bersenjata internasional terjadi apabila melibatkan dua negara atau lebih. Sebagai perluasan pengertian sengketa bersenjata internasional terdapat dalam Protokol Tambahan 1 tahun 1977 yang mengatur bahwa protokol ini berlaku terhadap situasi perang antar negara, tetapi juga dalam konflik bersenjata antara suatu bangsa melawan colonial domination, alien occupation, dan racist regime yang dikenal dengan CAR konflik. Dan pengertian sengketa bersenjata non-internasional diatur dalam pasal 3. Ketentuan-ketentuan yang bersama dan Protokol Tambahan 2 tahun 1977. Dalam Protokol Tambahan 2 ini tidak disebutkan secara pasti definisi sengketa bersenjata non-internasional. Namun pada intinya, sengketa yang terjadi antara negara di satu pihak dengan entitas lain selain negara, dalam batas-batas ini non-international armed conflict dapat dilihat sebagai suatu situasi di mana terjadi pertempuran antara angkatan bersenjata dengan kelompok bersenjata terorganisir di dalam wilayah suatu negara. Kemungkinan peristiwa di mana faksi-faksi senjata saling bertempur tanpa melibatkan pemerintah yang sah dalam suatu sengketa bersenjata pasti akan menimbulkan korban, baik itu terhadap kombatan maupun penduduk sipil. Kombatan adalah orang yang aktif turut serta dalam pertempuran, dan penduduk sipil adalah orang yang terlibat dalam pertempuran. Adapun jaminan perlindungan yang harus diberikan terhadap pengungsi domestik yaitu non-diskriminasi. Yang kedua, kekerasan.
Yang ketiga, kebutuhan dasar. Yang keempat, perlindungan terhadap kebebasan bergerak. Yang kelima, hak benda pribadi harus terpenuhi. Yang keenam, pendidikan. Yang ketujuh, dokumentasi dan identitas pribadi. Dan yang terakhir, reunifikasi. Dan pada dasarnya, perlindungan hak asasi manusia telah termuat dalam instrumen-instrumen hukum hak asasi manusia internasional, antara lain dalam Universal Declaration of Human Rights 1948 hingga penjabarannya dalam International Covenant Civil dan Political Rights and International Covenant Economy and Social Rights. Khusus dalam kondisi sengketa bersenjata, maka diberikan Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977. Bagi pengungsi domestik, memang belum terdapat pengaturannya dalam suatu konvensi internasional, tetapi telah ada Guiding Principle on International Displacement yang memuat pengaturannya bagi pengungsi domestik, baik yang diakibatkan oleh bencana alam ataupun bencana kemanusiaan. Prinsip-prinsip ini dilandasi oleh kaidah-kaidah kemanusiaan internasional serta prinsip hak-hak asasi manusia yang berlaku sebagai standar internasional yang dapat membantu pemerintah bangsa-bangsa di dunia, juga badan-badan kemanusiaan internasional dan badan-badan pembangunan dalam upaya mereka memberikan bantuan serta perlindungan kepada para pengungsi. Memang prinsip-prinsip ini tidak mempunyai kekuatan mengikat, akan tetapi prinsip-prinsip ini telah memberikan panduan dalam penanganan pengungsi domestik. Mungkin sekian pemaparan tentang perlindungan terhadap pengungsi domestik menurut hukum humaniter dan hak asasi manusia. Cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekhilafan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.